Pemerintah bertekad mengoptimalkan potensi usaha hutan melalui kebijakan multi-usaha kehutanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Dalam peraturan ini telah ditetapkan inovasi kebijakan berupa multi-usaha kehutanan yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan. Di antaranya adalah usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat membuka Kongres Kehutanan Indonesia ke-7 tahun 2022. Ini tentunya bisa mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tujuan juga peningkatan perekonomian rakyat. Dan berharap Kongres ini menghasilkan masukan yang berharga, terutama untuk penguatan pemulihan ekonomi, peningkatan perekonomian rakyat, dan pencapaian daripada target NDC. Kerjasama dan sinergi antar stakeholder dalam industri kehutanan juga harus ditingkatkan sehingga dapat mendorong potensi multi-usaha bagi penguatan perekonomian rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misi perdamaian Presiden Joko Widodo berlanjut. Dari Ukraina, hari ini Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Rusia untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai melakukan lawatan di Ukraina, Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas kembali ke Polandia dengan menggunakan kereta luar biasa. Dari stasiun, Presiden Jokowi langsung menuju Bandar Udara Internasional Rzeszów, Polandia, dan langsung bertolak menuju Bandara Vnukovo II di Moskow, Rusia. Di Rusia, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Sebelumnya, saat bertemu dengan Presiden Ukraina, Presiden menawarkan diri untuk membawa pesan damai kepada Putin. Sebelumnya dalam misi membawa perdamaian, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemanusiaan dan menawarkan diri membawa pesan dari Presiden Ukraina untuk Presiden Rusia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Fazilah Khairunisa pamit, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, selamat malam, dan sampai jumpa. Good morning, welcome to Ukraine, welcome to Ukraine. Selamat datang di Ukraina. Mengawali agendanya di Ukraina, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau apartemen Lipki di kota Irpin. Mereka melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat agresi Rusia. Jokowi menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara pun bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky Rabu sore waktu setempat. Dalam pertemuan ini, Jokowi menyampaikan kunjungan ini sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Jokowi juga menawarkan diri membawa pesan dari Presiden Ukraina untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Zelensky mengapresiasi kedatangan Jokowi. Ini merupakan kunjungan pimpinan negara Asia pertama sejak invasi melanda Ukraina. Dalam kunjungannya, Jokowi menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia, di antaranya obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev.